api membakar sejumlah rumah warga di Jalan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta, Kamis pagi. Padatnya rumah penduduk membuat kobaran api begitu cepat meluas. Terlebih kebanyakan bangunan rumah semi permanen. Warga yang panik kemudian menyelamatkan diri tanpa mampu mengevakuasi barang berharga mereka. Evakuasi seorang wanita lansia yang tengah terbaring sakit pun terpaksa dilakukan oleh petugas Satpol PP dan petugas medis mengingat kobaran api yang kian meluas dengan pekatnya asap. Tiba-tiba saya bangun ponakan saya nih, ayah keluar ayah, katanya, ada asap gede, lihat semua, kata gitu. Terus gimana? Terus mbah-mbah mereka naik teriak, ada asap keluar, bakaran, ada api, saya bangun semua saudara saya. 8 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Inilah video amatir yang merekam saat api melalap habis satu unit mobil minibus dengan plat nomor BK 1482EO di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya mobil ini usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jamin Ginting, kemudian memutar arah dan melaju ke arah Simpang Selayang. Tiba-tiba, api muncul dari bagian bawah mobil dan langsung membesar. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari dalam mobil. Damkar Medan yang menurunkan satu unit mobil sedikit kesulitan memadamkan api karena besarnya api dan kencangnya angin. Jadi dia kan dari SPBU isi minyak. Kita bagaimana mobil ini tengah di jalan ini tiba-tiba terbakar. Nah, jadi kita dengar informasi dari masyarakat langsung kita upayakan mengalih. Karena hujan tadi kan hujan deras. Nah, gitu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran. Namun korban mengalami kerugian material karena seluruh isi mobil ludes dan hanya menyisakan rangkanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Saat ini pihak kepolisian dari Polsek Medan Tuntungan Tengah masih melakukan penyelidikan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Gambir, Jakarta dan terbakarnya sebuah mobil di Medan, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan membahas permohonan pembatalan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru yang ditolak Mahkamah Konstitusi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, pabrik pengolahan pupuk di Meranggen, Demak terbakar. Kebakaran terjadi sejak pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kobaran api dan asap tebal melalap hampir seluruh bagian pabrik pupuk. Kedatangan tim pemadam kebakaran sempat tersendat karena lokasi yang berada jauh dari pusat kota dan akses jalan yang macet. Dari pabrik yang terbakar, dikabarkan juga terdengar beberapa kali suara ledakan. Diduga pabrik menyimpan banyak bahan kimia. Mundur! Bom! Si bom! Mundur! Bahaya! Ini bulat-bulat, saiki bulat. Kita ke informasi lainnya, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejaksaan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Mahasiswa mendorong pagar kantor hingga roboh dan mengakibatkan seorang satpam tewas tertimpa pagar. Satu orang satpam di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan tewas akibat tertimpa pagar. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa mahasiswa diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang memaksa masuk kantor Kejari terlibat saling dorong dengan dua orang satpam. Dorongan mahasiswa menyebabkan pagar kantor Kejari roboh dan menimpa kedua satpam tersebut. Kedua satpam yang menjadi korban sempat dibawa ke rumah sakit. Satu korban meninggal dunia, sementara satu lainnya masih menjalani perawatan intensif. Salah satu satpam kami atas nama Pak Aziz menjadi korban tertimpa pagar ini dan beliau informasinya meninggal. Dalam aksi unjuk rasa, mahasiswa menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dicopot. Hal itu terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang belum juga selesai ditangani Kejari setempat.
Pemirsa, 3 pekerja bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor saat membangun pondasi tembok penahan tanah rumah warga. 2 pekerja tewas, evakuasi jenazah oleh tim gabungan berlangsung dramatis. Evakuasi korban longsor oleh tim gabungan dibantu warga berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran tim SAR dibantu warga terus berupaya mengevakuasi Abdullah dan Irawan, pekerja bangunan yang tertimbun longsor sedalam 6 meter. Peristiwa ini berawal saat korban tengah membangun tembok penahan tanah rumah warga di Kampung Jabon Rawa, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tiba-tiba tebing setinggi 6 meter yang berada di atasnya longsor dan menimpa korban. Akibatnya 2 korban terjepit batu pondasi dan bambu hingga meninggal dunia. Sementara 1 korban lainnya berhasil selamat. Pekerja tersebut tiba-tiba tebing yang ada di depan pekerja tersebut mengalami longsor sehingga menyebabkan beberapa korban yang terjebak. Untuk kesulitan pada saat ini daerah yang masih rawan menjadi ancaman bagi kita tim pencarian karena tanahnya masih labil. Usai 12 jam proses evakuasi, korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pilot pesawat Citylink Indonesia rute Surabaya-Makassar meninggal dunia akibat sakit saat tengah bertugas. Pesawat ajukan pendaratan darurat dan kembali ke Bandara Juanda setelah beberapa menit lepas landas. Pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan KIG 307 rute Surabaya-Makassar kembali ke Bandara Juanda setelah 15 menit mengudara. Pesawat yang terbang pada pukul 6 pagi itu memutuskan untuk return to base atau kembali ke bandara setelah pilot Kapten Boy Awalia mengalami darurat kesehatan. Begitu mendarat, pilot dan penumpang segera dievakuasi. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Kapten Boy Awalia dinyatakan telah meninggal dunia. Pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya kami tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut. Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, kami melakukan penggantian pesawat beserta seluruh kru sehingga flight tersebut telah diterbangkan kembali pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Jenazah pilot langsung diterbangkan dari Surabaya menuju Jakarta untuk disemayamkan sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Kita ke informasi berikutnya. CCTV di rumah Verdi Sambo ditemukan, namun Polri baru akan membukanya ke publik setelah penyidikan selesai. Sementara itu, Kapolri kembali menonaktifkan 2 pejabat Polri terkait kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali menonaktifkan 2 pejabat Polri pasca baku tembak yang menewaskan Brigadir J. 2 pejabat tersebut yaitu Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Keduanya dicopot untuk menjaga transparansi dan independensi penyidik kasus tewasnya Brigadir J. Sebelumnya, Kapolri juga telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Kombes Pol Yandri Irsan, Direktur Pam Outfit Polda Metro Jaya, ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kapolres Jakarta Selatan. Bapak Kapolda menunjuk Kombes Pol Yandri Irsan, SIK MSI, yang sehari-hari di Polda Metro sebagai Direktur Pam Outfit Polda Metro Jaya, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, bukti CCTV yang disebut bisa mengungkap secara jelas kasus kematian Brigadir J sudah ditemukan. Polri menyebut CCTV ditemukan di sekitar rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Bukti CCTV itu kini sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri dan baru akan dibuka ke publik setelah penyidikan selesai.
Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim SUS. Ya, nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan tim SUS sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong. Sebelumnya, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Ferry Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di Pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara menanggapi kasus penembakan Brigadir J. Presiden Joko Widodo meminta kasus ini dibuka dengan jujur dan seterang-terangnya kepada publik. Pak Jokowi agar kasus ini terang benerang untuk diungkap ke publik. Saya kan sudah sampaikan. Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi menjemput paksa Nikita Mirzani yang tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik. Polisi melakukan upaya paksa terhadap artis Nikita lantaran tidak menghadiri panggilan polisi. Tim penyidik Polresta Serangkota menjemput paksa artis Nikita Mirzani di lobi utama pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat Kamis siang. Nikita langsung dibawa ke Polresta Serangkota untuk menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga, mengatakan upaya penjemputan paksa dilakukan lantaran tersangka tidak menghadiri panggilan polisi. Sesuai hukum acara pidana, dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Ya, kami tegaskan sesuai dengan histori dari timelining penyidikan, pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20 untuk kemudian diperiksa tanggal 24, tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 6 Juli, benar, Rabu. Seorang bocah SD di Tasikmalaya depresi hingga meninggal dunia. Sebelumnya korban dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing sambil direkam oleh teman-temannya. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat depresi usai mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekaman tersebut tersebar, korban menjadi depresi dan tak mau makan minum hingga akhirnya meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Meski penyebab kematian korban belum bisa dipastikan, namun dari rangkaian kejadian dan hasil investigasi yang dilakukan, kematian korban terkait erat dengan video yang beredar dan peristiwa perundungan yang sering dilakukan teman-temannya. Rangkaian peristiwa dari pendalaman yang kami lakukan dengan gejala-gejala yang memang dihadapi oleh anak-anak korban ini, kami menduga ada korelasinya dengan video yang beredar itu dan ada korelasinya dari peristiwa-peristiwa mungkin dalam tanda kutip pemulihan yang dilakukan oleh teman-teman sebaya. Rencananya, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan kasus ini ke pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya. Sementara itu, korban sudah dimakamkan di pemakaman yang tak jauh dari belakang rumah keluarga korban. Pemirsa, tak kunjung diperbaiki, belasan warga menjadi korban dari jalan Sakratul Maut. Kami hadirkan informasinya untuk Anda saat ini.